semangat pagi. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Astri Valentina Sihotang, mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kuliah saya, jaringan nirkabel pita lebar, di mana materinya itu tentang teknik SIMO dan MIMO. Apa sih teknik SIMO dan MIMO? SIMO adalah singkatan dari Single Input Multiple Output. Artinya masukan tunggal, keluaran ganda. Sedangkan MIMO adalah singkatan dari Multiple Input Multiple Output. Artinya masukannya banyak, keluarannya juga banyak. SIMO, MIMO, keduanya itu merupakan smart antena. Smart antena di mana artinya itu suatu sistem komunikasi wireless yang difungsikan sebagai diversity antara transmitter dan receiver. Nah, sebenarnya kategori utama smart antena itu tidak cuma dua. Smart antenanya itu kategori umumnya ada 3. Ada SIMO, ada MIMO, ada MISO. Namun dalam tugas video yang akan saya bahas di sini adalah teknik SIMO dan MIMO saja. Jadi dari penjelasan saya sebelumnya yang menjelaskan bahwa teknik SIMO single input multiple output, masukannya 1, keluarannya 2, keluarannya ganda. Itu maksudnya terletak di penggunaannya, pemasangannya di receiver dan transmitternya seperti yang akan saya gambarkan. Nah, pemasangannya seperti ini. Di TX kita pasang 1 antena dan di RX kita pasang 2 antena. Masukannya tunggal, keluarannya ganda. Nah, seperti itulah teknik SIMO. Dan untuk teknik MIMO itu sendiri, masukannya banyak, keluarannya juga banyak. Itu juga terdapat di TX dan di RX-nya. Seperti yang saya gambarkan ini. Di TX kita pasang 2 antena dan di RX kita pasang 2 antena juga. Jadi masukan banyak, keluarannya juga banyak. Tidak cuma bisa 2, kita bisa pasang 3 di transmitter, bisa pasang 4 di receiver. Pemasangan maksimumnya ini ada 4 antena gitu. Jadi untuk kondisi yang seperti ini yang dinamakan 2x2. Jadi bisa 2x4, 4x2, 4x1, 2x3 seperti itu. Masukannya banyak, keluarannya banyak juga. Jadi untuk pemasangannya karena banyak, sedangkan di SIMO masukannya tunggal, keluarannya ganda, dia nge-stuck di situ. Dia 1x2 doang. Dia nggak bisa 2x2, nggak bisa 2x3. Jadi karena pemasangannya di teknik SIMO itu ada banyak gitu, bisa 2x2, 2x4 gitu. Maka diperlukan teknik-teknik pemasangan di MIMO. Pemasangannya itu ada 3 teknik pemasangannya, yaitu spatial multiplexing, ada spatial diversity, dan space time block coding. Spatial multiplexing yaitu mengirimkan data yang berbeda secara paralel dan data dikodekan secara paralel pula untuk setiap antena transmitternya. Tujuan utama spatial multiplexing ini adalah untuk mencapai kapasitas kanal yang besar. Untuk spatial diversity, transmitter mengirimkan data yang sama secara paralel, tapi kodenya berbeda. Nah, itu bedanya sama spatial multiplexing. Spatial multiplexing itu
pemasangannya paralel, kodenya juga sama gitu. Sama pemasangannya paralel, kodenya sama. Sedangkan di Spatial Diversity pemasangannya itu, transmitternya itu secara paralel, tapi codingnya beda gitu. Tujuan utama penggunaan pemasangan Spatial Diversity yaitu adalah untuk mendapatkan kapasitas sinyal setinggi mungkin. Yang ketiga ada space-time block coding. String data yang sama dapat dikirimkan melalui antena yang berbeda sehingga menempuh kanal yang fading masing-masing independen. Nah, kita sudah tahu apa itu SIMO, apa itu MIMO, pemasangan MIMO gimana. Jadi kita juga perlu tahu apa sih fungsinya, fungsi MIMO dan MIMO dan SIMO. Fungsi SIMO itu adalah untuk memperbaiki SNR pada kondisi propagasi yang buruk. SNR itu kan signal to noise ratio, merupakan parameter perbandingan antara rasio yang diterima dengan daya noise pada penerima. Jadi kan di TX tadi kan nih transmitter yang terpasang di dua antena yang terpasang di transmitter, inputnya itu kan kadang kan mau ada noise, ada gangguan gitu. Karena ada gangguan maka akan merusak sinyal outputnya, akan merusak keluaran sinyal. Jadi karena ada gangguan, untuk memperbaiki gangguan tersebut, untuk memperbaiki sinyal tersebut diperlukanlah teknik SIMO. Untuk MIMO itu sendiri, MIMO difungsikan untuk meningkatkan bitrate. Untuk meningkatkan bitrate, jumlah data dalam satuan bit. Jadi kan semakin banyak jumlah data yang kita peroleh, semakin banyak jumlah data di TX, itu bakalan membuat sinyal menjadi lebih baik di outputnya. Nah, karena kita sudah tahu penggunaannya kayak gimana, fungsinya kayak gimana, jadi kita bisa tarik kesimpulannya itu kalau MIMO itu lebih baik daripada penggunaan SIMO. Kenapa? Dari fungsi yang saya gambarkan itu terlihat jelas ya. Kalau di SIMO kan dipasang satu. Jadi kan kalau dipasang satu antena, dua di receivernya, itu kan kualitas sinyalnya terbatas gitu. Jangkauannya itu sempit. Sedangkan di MIMO bisa dua di transmitter, dua di receiver, bisa bahkan lebih dari dua gitu. Jadi kan sinyal yang bakalan ditangkap sama jangkauan sinyal yang akan diterima itu lebih besar, lebih bagus, lebih memperluas area jangkauan pancaran sinyal gitu. Yang kedua itu kelebihan dari MIMO, sinyal pantulan multipad sebagai penguat sinyal utama sehingga tidak saling menggagalkan gitu. Di receivernya ada dipasang dua, di sini dua, jadi dia lebih nggak saling menggagalkan gitu. Dia saling bekerja sesuai dengan fungsinya, mempercepat area sinyal, mempercepat jangkauan sinyal. Apalagi kalau bitrate-nya itu kan fungsi utamanya itu kan meningkatkan bitrate. Jadi semakin banyak data semakin memperkuat kualitas signal. Oke, demikian penjelasan yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata dan banyak kekurangan saya dalam pengucapan saya minta maaf. Terima kasih dan semangat pagi untuk kita semua. Ya.